Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba', yang saya hormati semua kita yang hadir di majlis memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMA Pemulutan 1. Masih belum hafal ini. SMA Negeri 1 Pemulutan Barat, mohon maaf. Yang terutama yang kita muliakan, orang tua kita yang selangkah lebih kita dahulukan dan seranting lebih kita tinggikan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Edi Mukhtar. Dah, lah 2 kali salahnya nih. Bapak Edi Bahtiar. Mana pembawa acara tadi? Mana? Aku tadi mendengar pembawa acara berpantun, seolah-olah memancing aku juga untuk berpantun. Nah, izinkan aku berpantun untuk Bapak Edi Bahtiar. Setuju? Setuju. Tadi kita saksikan Pak Edi Bahtiar berkokoh putih berkopiah hitam lengkap dengan kumis tipisnya. Sambutan berisi penuh mendalam. Pak Edi Bahtiar sungguh luar biasa. Atur. Sudah. Yang saya hormati semua tamu undangan, tadi dari camat, kemudian dari SD, ada 2 SD tidak salah tadi, dan juga kepada semua dewan guru yang hadir bersama kita. Izin saya ingin menyampaikan apresiasi sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaika wa jami'i ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata wal huta la yusallunal mu'alliminal khair. Sesungguhnya, ini kabar gembira untuk kita para guru nih, sesungguhnya Allah bersama semua malaikat, bersama semua penduduk langit dan bumi, termasuk semut yang ada di dalam lubang dan ikan yang ada di lautan, senantiasa berselawat kepada guru-guru yang mengajar kebaikan. Tepuk tangan untuk semua guru kita. Ya. Kemudian selawat dan salam tentunya kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berterima kasih kepada keluarga besar SMA yang sudah mengundang saya melalui Pak Eko, Pak Edi. Tadi saya sampaikan Pak Eko senior saya. Sebenarnya saya ada jam mengajar hari ini, cuma tidak bisa menolak. Takut kualat dengan Pak Eko. Tadi terpaksa mencari pengganti untuk hadir bersama Bapak Ibu di pemulutan ini. Alangkah tenang air di Musi, naik perahu membawa rambutan. Alangkah senangnya rasa di hati bertemu penghuni surga di pemulutan. Amin ya rabbal alamin. Pak Eko dan Latau, Pak Edi, Pak Salahuddin, Bapak semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri karena saya baru pertama datang ke sini. Walaupun lah banyak padi di ladang, masih orang bertanam padi di Payau. Walaupun aku tinggal di Palembang, aslinya aku orang Riau. Makanya dipancing berpantun, insya Allah sampai pagi besok aku siap. Buku aku, Pak Edi, Pak Eko, insya Allah dalam bulan depan itu terbit. Itu juga judulnya adalah
Islam yang kusampaikan seni berdakwah dengan menggunakan pantun. Insya Allah nanti akan terbit, dan itu semuanya saya ambil dari selama ini saya ceramah-ceramah yang banyak menggunakan pantun. Ya, terbang tinggi si rama-rama, tinggal sebentar di pohon bambu. Nama diberi Abu Soma, sehari-harinya juga seorang cikgu. Nah, cikgu itu adalah lagu di guru. Di mana kapal pergi belayar, kapal belayar menuju dermaga. Di mana sehari-hari aku mengajar di Mantiga, Palembang. Jadilah kalau pantunnya. Kelamuan pantunnya nanti ini kan. Baik. Saya mengikut saja tadi yang disampaikan oleh Pak Salahuddin, disampaikan oleh Pak Kepala, hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan masa kini. Masa kini itu generasi Z, generasi guys, generasi anak-anak muda, dan perintah sholat 5 waktu. Saya nanti banyak ngomong masalah sholat, tolong diperhatikan. Saya membawa 5 amplop. Ini untuk yang mustami terbaik, pendengar terbaik, nanti dikasih amplop. Sekaligus yang bisa menjawab pertanyaan nanti aku kasih amplop. Kurang amplopnya nanti Pak Edi yang ngasih duit. Setuju? Kita mulai? Oke. Aku nak mengawali. Laki-laki, nampak nanti dapat duit ini. Siapa yang semalam sholat tahajud? Dah, lewat. Jangan bohong. Siapa yang subuh tadi sholatnya di masjid atau musola? Kayaknya belum ada. Siapa tadi yang sholat subuhnya tepat waktu setelah orang azan? Nah, agak hebat ini nih. Sekarang, siapa yang nak duit 100 juta? Semua tunjuk tangan. Yang pingin duit sebanyak di dompet aku sekarang, tunjuk tangan. Caknya hebat ini. Duit tak mau. Ada beberapa orang yang kusuruh tunjuk tangan, bukan tunjuk loteng. Yang mana yang benar? Ini tunjuk apa namanya nih? Ini tunjuk langit. Kalau tunjuk tangan tuh, ini yang benar. Sekarang, siapa yang pingin duit? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini tangan di atas. Ini julai. Yang benar itu tangan di bawah, angkat ke atas. Nah, ini kesalahan kita dari kecil yang tetap dipertahankan sampai lah punya anak sekarang. Oke, baik. Sekarang nak, saya bacakan hadis. Man tarakas shalah fala dina lahu. Siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka tidak ada agama baginya. Kalau tidak ada agama baginya, itu bahasa lainnya apa itu? Tidak punya agama, apa bahasa lainnya itu? Itu bisa disebut kafir, bisa disebut musyrik, bisa disebut sebagai ateis. Makanya kalau kita yang lahir sebagai seorang muslim, ayah muslim, ibu muslim, sampai hari maiko masih tidak sholat, nah apa lagi itu? Itu kalau bahasa wong Padangnya Pak Edi, Pak Tumenggung menjemur padi, kafir nanggung, Islam tidak jadi. Kan beda tuh. Di KTP-nya waktu daftar agamanya sholat, tidak. Jadi mana yang benar ini? Pak Tumenggung menjemur padi, Islam nanggung, kafir belum jadi. Nah itu kata
wong Padang. Yang repot lagi, halo, ini bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk. Nah, ada juga kawan sholat tidak, puasa nanti Ramadan juga tidak, tapi duluan minta beli baju baru. Itu namanya budak dak bermalu. Itu kata Pak Eko di Palembang sana, beli buah cempedak, buah nangka, buah cempedak, yang ketiga buah nangko. Solat tak nak, puasa tak nak, kapan mati nak masuk surga? Kurang pahala minta kirimkan Fatihah pula. Ada tak itu tuh? Nah, aku berharap ini program dari Pak Edi bersama Pak Salahuddin dan guru-guru lainnya. Anak-anak yemuahnya sepakat untuk rajin sholat. Sepakat rajin sholat. Sepakat rajin sholat. Coba dua orang maju, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan laki-laki, siapa yang berani maju? Dapat duit, cepat. Satu. Ayo. Nak aku panggil. Siapa yang pertama? Siswa belaga pakai kumis. Mantap. Yang cewek mana? Mana yang cewek? Mana? Kau milih yang mana? Basing, Pak. Oh, basing. Jangan basing-basing. Iya. Satu, Peko, tolong Peko. Ngomong. Iya. Tolong Peko. Nah, ini maju Peko. Ada satu yang berani Peko. Ada dua, jadi. Iya. Ini calon punya bini dua dia. Ya. Siapa nama? Marcel. Marcel. Wes, hebat nama ini. Lahir Pemelutan, nama barat. Ya. Marcel, sejujurnya kapan terakhir sholat? Jumat tadi. Jumat tadi. Nah, kita hargai buah kejujurannya. Nah, Ananda siapa? Siska. Siska, kapan terakhir sholat? Subuh tadi. Subuh tadi. Nah, tepuk tangan. Nah, ini perlu ditambah nih Pak Salahuddin. Ini siapa nak? Iranda. Iranda, kapan terakhir sholat? Isya tadi. Insya tadi, sudah lah. Halangan. Oke. Ini, hah? Tidak apa? Ndak tetangi be. Subuh. Oh, tidak perlu bangun. Oh ya Allah, jadilah buah kejujurannya. Dapat amplop. Tepuk tangan. Ya. Silakan. Silakan kembali ke tempat. Iya. Dah, lanjut nak. Bapak lanjutkan. Di dalam surah Al-Muddassir ayat 42 itu ada informasi tentang mantan penghuni neraka atau alumni neraka. Alumni neraka ketika bertemu dengan penghuni surga ditanya, "Ma salakakum fi syaqar?" Apa yang membuat kamu pada hari ini dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Coba dengar jawabannya. Jujur mereka menjawab, satu, kami masuk neraka Sakor hari ini. Pertama, lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi apa? Kalau tidak sholat kemana perginya? Go to hell or go to paradise? Go to hell or go to paradise? Go to hell or go to paradise? Tahu? Iya. Yang kedua, lam nakun nutminul miskin. Dulu ketika di dunia kami tidak memperhatikan orang miskin. Yang ketiga, wa nahnu nahudu ma'al khaidin. Dulu di dunia kami termasuk orang yang suka merumpi dengan orang-orang yang ahli merumpi. Dan yang keempat adalah wa nahnu nukazzibu biyaumiddin.
Orang kami termasuk orang yang tidak percaya datangnya kematian, yaitu kiamat, sehingga hari ini kami dimasukkan ke dalam neraka sakor. Nah, halo, halo guys. Pertama, penyebab mereka tidak masuk ke dalam surga dan malah masuk dalam neraka, mereka tidak sholat. Sekali lagi, tidak. Ya. Berikutnya, sampai jam berapa tadi Pak Edi? Jam 2. Sampai jam 2. Kalau sampai jam 2 ini aku masukkan dulu. Nah, untuk membedakan kita dengan non muslim itu adalah sholat, sehingga Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat ini. Kenapa kita diwajibkan sholat? Karena kita umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad diwajibkan sholat? Karena kita diturunkan Al-Quran. Kenapa kepada kita diturunkan Al-Quran? Karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, siapa yang hafal itu? Semua. Wattini wazzaituni wa tur sini wa hazal laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai bentuk yang paling sempurna dan yang paling mulia. Dia mulia bahkan dari malaikat. Tapi manusia bisa jadi lebih hina daripada hewan yang melata. Bisa tidak seperti itu? Bisa tidak kita lebih mulia daripada malaikat? Bisa. Di dalam, ini nanti kalau ada yang dari pesantren, tolong diluruskan kalau saya salah. Di dalam kitab As-Sulamul Munajat, Sulam Munajat karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia yang tinggal di Mekah, itu dia menulis sebuah riwayat. Gerakan yang kita laksanakan sholat pada hari ini, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, itu semuanya mengikuti gerakan ibadah para malaikat di langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 yang dilihat oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sama'id dunya. Ketika Rasulullah melewati langit dunia, langit pertama, Nabi melihat al-malaikata, dan Nabi melihat seluruh malaikat itu dalam keadaan sholatnya qaimina, dalam keadaan berdiri, wala sujud, wala ruku, wala i'tidal, wala yajlis. Dia semuanya itu berdiri, tidak ada yang sujud, tidak ada yang duduk, dan yang tidak ada yang ruku. Cara beribadah di langit pertama, semua malaikat itu qaimina, berdiri sampai kiamat berdiri itulah. Wa ra'a fi as-sama'id tsaniyah, Rasulullah melihat pada langit yang kedua itu malaikat al-malaikata as-sajidina, semuanya sujud, ar-rakiina, semuanya ruku, wala yarfa'u ru'usihim, dan mereka tidak pernah mengangkat kepalanya. Jadi cara ibadah di langit yang kedua itu malaikat semuanya ruku saja. Min yaumi khalaqahumullah, mulai mereka diciptakan oleh Allah sampai kiamat, begitulah cara mereka beribadah. Kemudian di langit yang ketiga, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al malaika sajidina daima, itu rombongan malaikat dalam ibadahnya semua sujud, wala yarfa' ru'usihim, dan mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka, illa, kecuali diangkat kepalanya
yusallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan salam ketika Nabi Muhammad lewat di langit yang ketiga. Mereka angkat kepalanya, kemudian mengucapkan salam dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka sujud kembali. Itu makanya dalam sholat rukuknya dua kali. Kenapa dua kali? Karena di langit yang ketiga itu Rasulullah melihat para malaikat itu dalam keadaan dah apa? Oke, itu makanya sujud itu dua kali, karena Rasulullah melihat malaikat pernah sujud dua kali. Begitu juga nanti di langit ketiga, langit keempat, langit kelima, semuanya itu digabungkan dengan cara ibadah kita saat ini. Kita hanya satu rakaat, tapi pahalanya dapat semua ibadah malaikat mulai langit 1 sampai ke langit nomor 7. Makanya sholat itu bukan ibadah kaleng-kaleng. Sholat itu ibadah yang sangat spesial, dan ganjarannya sama dengan kita melaksanakan sholat, sama dengan pahala yang didapat oleh malaikat di langit 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad, karena kepada kita diturunkan Al-Quran, dan kita umat yang termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita makhluk yang termulia, tapi summa radadnahu asfala safilin. Terkadang manusia lebih hina daripada hewan. Kapan manusia lebih hina dari hewan? Ketika tidak, tidak berani ngomong. Ketika tidak sholat. Izin Pak Eko, Pak Edi, saya punya cerita yang ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat, mohon maaf Bapak Ibu Guru, itu lebih hina daripada hewan yang ada di muka bumi. Jadi, halo anak-anak yang belakang di bawah tenda, say hello, hai. Oke, jangan ngobrol dulu, dengar bagus-bagus. Nah, dulu Allah pernah mengutus seorang malaikat untuk turun ke muka bumi mencari hewan atau binatang yang ditakdirkan sepintas tidak bahagia hidupnya. Sekali lagi, sepintas hidupnya tidak bahagia. Kata Allah, malaikat, ya, kau turun ke bumi, kau cari makhlukku yang takdirnya sepertinya tidak bagus, dan tanya apakah mereka bahagia. Lalu malaikat turun, kayaknya malaikat turun di pedamaran, bukan pemulutan kayak itu. Karena di pedamaran banyak kerbau. Di pedamaran itu banyak duku. Yang banyak makan duku itu apa? Kelala. Malaikat bertemu dengan kelelawar. Kan malaikat malang hidupnya, Pak. Coba yang ilmu biologi itu. Malaikat datang. Assalamualaikum kelelawar. Waalaikumsalam. Aku diutus oleh Allah untuk bertanya, apakah makhluk seperti kamu ini hidupnya bahagia? Loh, ngapa aku ditanya? Bukankah kamu nih hidup malang? Coba War, kau perhatikan. Semua makhluk Allah punya mata, bisa melihat di siang hari. Kamu punya mata, tapi tidak bisa melihat di siang hari. Ada tak? Nah. Kemudian, semua makhluk Allah di malam hari beristirahat, dan siang hari mencari rezeki. Datang kamu, siang hari tidur, malam hari justru berkejaran. Kemudian apalagi malangnya kelelawar itu? Apa? Semua makhluk Allah itu punya kaki, kakinya bisa digunakan untuk berjalan. Tapi coba lihat kelelawar, punya kaki, tidak bisa berjalan, hanya bisa digunakan bergantungan di pohon. Kapan kencing kena rai dewe. Iya tak? Ketika kelelawar kencing, kena rainya sendiri. Kata malaikat, kau bahagia tak punya nasib seperti ini? Coba perhatikan jawaban dari kelelawar.
Malaikat sampaikan kepada Allah, aku nama kelelawar, lahir dan besar di Pedamaran. Aku bahagia ditakdirkan oleh Allah sebagai kelelawar. Adalah lebih baik menjadi seekor kelelawar yang kalau kencing kenorai itu lebih bagus ketimbang menjadi kerbau, badan besar, tenaga banyak, tapi bengak dilololoi oleh manusia. Ada tak? Dan kapan mandi? Semakin mandi semakin kotor. Kita tujuan mandi untuk apa, Bu? Bersih. Kalau kerbau di kubangan, makin mandi makin kotor. Kata malaikat, iya pula. Malaikat terbang dari Pedamaran dan dia langsung ke Pemulutan. Nah, nak tahu ke di mana nih? Di mana nih? Dari kecamatan yang mana nih, Bu? Di mana di sini banyak kerbau? Ada tak kerbau? Ada di sini. Nah, malaikat bertanya sama kerbau, bau, yuk. Aku disuruh bertanya, apakah kamu hidup bahagia walaupun keadaanmu sangat tidak beruntung ini? Badan kamu besar, kulit tebal, tapi bala diatur oleh manusia. Dan kamu punya tenaga, tapi hanya untuk membahagiakan manusia. Mandi di tempat yang kotor, makin mandi makin kotor. Kapan saatnya disembeli menjadi rendang di pagi sore? Kau bahagia tak dengan hidup yang seperti ini? Coba, apa jawaban kerbau? Ini nak dengarkan ya, kerbau. Malaikat sampaikan kepada Allah, aku kerbau, lahir dan besar di Pemulutan. Pemulutan berapa? Tengah, barat. Aku bahagia walaupun aku tadi disebut sebagai hewan yang bengak, lolo, binti buyan, tidak apa. Dan walaupun aku makin mandi makin kotor, itu lebih bagus ketimbang menjadi seekor cacing hidup di dalam tanah, tidak punya kaki, badan licin menjijikkan, dan gelap gulita, belum pernah ada listrik masuk ke dalam tanah. Itu lebih bagus jadi aku kerbau ketimbang menjadi cacing. Kata malaikat, lah benar pula. Kemudian malaikat pergi menemui seekor cacing yang habis digali oleh orang untuk mancing. Diangkat satu ekor oleh malaikat dan ditanya, cing, yuk. Aku malaikat bertanya, apa? Kau bahagia tak menjadi seekor cacing? Takdirmu tinggal di dalam tanah, gelap gulita, tidak punya kaki, badan kamu licin dan menjijikkan bagi manusia, dan kamu makan hanya menunggu sisa makanan dari atas bumi. Kau bahagia tak? Apa jawaban cacing? Nah, nak perhatikan jawaban cacing. Kata cacing, malaikat, yep, sampaikan kepada Allah, aku cacing, hidup di dalam tanah, gelap gulita, tidak punya kaki, makan hanya mengharapkan dari atas tanah, dan aku menjijikkan karena badanku belendir. Tapi ingat malaikat, lebih bagus menjadi seekor cacing seperti aku ketimbang jadi manusia belaga, tampan, cantik, tapi tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, siapa yang kena? Siapa yang kena tuh? Orang yang mengaku sebagai manusia tapi tidak sujud, tidak sholat 5 waktu 5 malam. Itu ternyata dikolai oleh cacing. Masih nak ninggalkan sholat? Halo boys, masih nak ninggalkan sholat? Masih nak ninggalkan sholat? Ketika manusia yang belagak-belagak seperti ini, yang cantik-cantik seperti ini, kata kerbau, mendingan jadi kerbau daripada jadi manusia ndak sholat. Mendingan jadi cacing daripada manusia tapi tidak sholat. Paham? Paham? Itu pertama. Yang kedua, saya pernah membaca, ini ilustratif. Mana guru bahasa Indonesia? Mohon maaf, guru bahasa Indonesia kan bisa ada bikin karangan yang ilustratif. Nah, Bu. Ya, saya pernah baca, bagus, Bu, tapi renungannya bagus. Tapi konon, ini anekdot, bukan yang sebenarnya. Dulu
Kita masjid ini musola, musola Nurul Ilmi, cahaya ilmu. Dulu ada seekor sapi itu ngajak anak gadisnya makan rumput di sekitar masjid. Lalu masuk waktu zuhur, ada yang azan dan dia ngomong, suaranya bagus. Cak Ustaz Salahuddin lah kalau ngomong azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara mendengking kemana-mana sampai anak sapi juga tertarik. Anak sapi nanya sama dengan induknya, "Mak, ya, itu suara apa, Mak?" "Itu suara azan, Nak." "Azan itu untuk apa gunanya, Mak?" "Azan itu untuk manggil uang sholat." "Kenapa perlu sholat, Mak?" "Sholat itu bersyukur kepada Allah." "Kalau begitu, Mak, aku juga nak melok sholat." Ngedek-ngedek anak sapi itu nak pergi ke tempat wudhu. Dipanggil oleh maknya, ditaboknya pakai ekor, dia ngomong, "Nak, yuk, jangan lupa sayang, kita ini adalah hewan. Bahasa lain hewan itu adalah binatang. Kita ini nak binatang, tidak wajib sholat. Yang wajib sholat itu manusia. Kenapa? Karena kepadanya diberikan akal. Yang wajib sholat itu orang Islam, karena kepadanya diturunkan Nabi Muhammad. Yang wajib sholat itu umat Islam, karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Kalau kita nak binatang, tidak perlu sholat. Kenapa? Karena kita adalah tidak berani melawan. Karena kita adalah binatang. Kalau tidak mau sholat, ya just change your sex to be animal, not human being anymore. Nah, siapa yang bisa? Mana? Benar tak bahasa Inggris? Nah, is this true? You are the human being, and until now you are adults, but doesn't want to take prayer 5 times in a year. Just change your sexuality, not to be human being animal, but please become a animal. Benar tak, Bu? Benar tak, Bu? Ah. Masih ada sisa ajaran Pak Eko dulu. Diajar oleh Pak Eko dulu ketika kami di Muhammadiyah dulu itu. Nah, untuk itu kita disuruh, kalau disuruh oleh Pak Edi, disuruh oleh guru-guru, disuruh oleh orang tua untuk sholat, itu bukan karena orang tua benci kepada kalian, tapi karena memang itu untuk menyelamatkan kita dari neraka, menyelamatkan kita dari api neraka. Karena sholat itu adalah kewajiban. Pak Edi, Pak Eko, Bu, aku juga punya anak 3. Oh ya, tadi lupa aku memperkenalkan diri berapa istri dan anak aku. Izinkan aku berpantun lagi, ibu-ibu. Ya, setuju ibu-ibu? Duduk gembira anak gembala, duduk bersantai di atas onak. Bersyukur aku kepada Allah, istriku 3 memberi anak. Anaknya yang 3. Istri is only one, wahid fakot. Ya, walakinna li salasa aulad. Mana ini itu ya. SMA bukannya man, biasanya kami kan di man kan itu. Karena mohon maaf Pak Edi, kebetulan aku disuruh oleh Pak Hakim untuk mengajar kelas bilingual di Man 3. Bu, we have the bilingual class, and it is the class is special for English as the formal language in the class. Itu ada satu kelas bilingual kami di Man 3, dan itu seluruh guru ngajar di situ harus dalam bahasa Inggris, including Pak Hakim teaching mathematics and me teaching Al-Quran hadis. The formal language is English. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngajar di kelas itu. Allah terpaksa aku belajar bahasa Inggris dengan Pak Eko. Jadi bertingkat sedikit. Pak, Bu, tidak mudah dalam Al-Quran
Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh anak keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, dan hendaklah kamu sabar untuk menyuruhnya. Benar kan, Bu? Perlu kesabaran tingkat tinggi menyuruh anak kita sholat. Jangan dikira anak kita sudah SMP boleh dibiarkan untuk tidak diingatkan lagi sholat. Tidak akan sholat budak itu. Kalau sampai SMA, kalau kita lalai untuk mengingatkan, tidak akan sholat budak itu. Aku, Pak Edi, anakku 2 sudah kuliah, 1 di MTS. Sampai sekarang lah nyusun skripsi nak selesai kuliah, itu sampai subuh tadi masih kuingatkan untuk sholat. Bu, karena di rumah alhamdulillah lantai 2, anak gadis di lantai 2, daripada aku tiap pagi meki-meki, nah ayo sholat. Sekarang ku ganti, Pak Eko, ku belikan bel khusus untuk menyuruh anak sholat. Ku taruh di tanggo, kapan bel sudah berbunyi sekali, itu bel peringatan untuk sholat. Kalau belnya panjang, itulah marah itu. Walaupun anak aku itu kuliahnya di UIN, walaupun dia dulu tamat Muhammadiyah, walaupun dia dulu tamat Men3, tapi aku belum yakin. Tanpa disuruh, kadang-kadang anak kita masih lain. Nah, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Karena kita umat Islam. Yang terakhir, kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nih ujungnya, agar menebar kebaikan lewat generasi yang taat beribadah. Nah, kami para guru meyakini Indonesia tidak kurang orang pinter, tapi yang kurang orang punya akhlak. Indonesia tidak kurang orang cerdas, tapi yang kurang adalah orang yang mempunyai adab. Bahaya kalau orang pintar tapi tidak punya adab. Orang bodoh maling, yang dimalingnya paling tinggi kambing. Tapi kalau orang cerdas maling, yang dimalingnya itu duit di bank dimaling. Itu bahayanya. Makanya nak, kalau aku Pak Eko selalu mengingatkan kepada anak-anakku di sekolah, ya, ndak ada guna membeli beras kalau di rumah ndak dimasak. Tak ada gunanya berilmu otak cerdas kalau tidak punya akhlak. Paham? Ndak ada gunanya membeli beras kalau di rumah tidak punya periuk. Ndak ada gunanya otak cerdas kalau sehari-harinya piil cak beruk. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Cak beruk, tahu beruk? Monkey. You know monkey? Monkey is not monkeyun. Itu kita ingatkan agar mempunyai akhlak, karena orang yang berakhlak, insya Allah dia akan terhindar dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin sampaikan sebuah kisah dalam kitab Sahih Bukhari. Itu Rasulullah menceritakan, dulu ada 2 orang, siapa yang kawan akrab ini? Berkawan akrab dari kecil sampai besar. Lalu ketika dewasa, sudah punya cucu, sudah punya anak, salah seorang dari kawannya ngomong, CS, yo, aku nak jual sebidang tanah, galak tak kamu beli? Oh boleh, aku punya anak bujang dan sebentar lagi akan menikah, belum punya tanah untuk bangun rumah. Masih ada tak guru yang bujang? Ada? Siapa yang masih bujang? Nah, yang bujang, Pak Adi masih bujang? Hah? Nah, sudah. Malam itu mereka sepakat harga sebidang tanah dibayar, dan keesokan paginya si pembeli tanah pergi ke sebidang tanah untuk melihat tanahnya. Ketika mereka mencangkul dalam-dalam, bertemu dengan ada sebuah guci. Gucinya itu dari besi, diangkat ke atas, dan ketika dibuka itu mereka menemukan ada emas 1 guci, harganya sampai miliaran rupiah. Coba bayangkan Pak Salahuddin, kalau kita beli tanah bertemu emas, apa pikiran kita?
Ini duren runtuh, ini rezeki nom. Kukiro Pak Salahuddin lah berpikir itu, rumah nak diganti, mobil nak diganti, ruko nak dibeli, jangan baik bini tambah lagi. Itu kalau kita, tapi tidak dengan bapak ini. Kenapa? Karena sholat sudah ada dalam jiwanya. Dia ngomong sama anaknya, nak, ya, ini semalam bapak cuman membeli sebidang tanah, tidak masuk emas ini. Jadi emas ini nak, kita antar ke rumah mamang tempat ayah belinya semalam. Wow, itu emas pak, diantarkan ke rumah tempat orang yang menjual tanah. Dia bilang, kawan, ya, hus zahabaka fa inna astaraital ardo wala zahab. Kawan, kau ambil emas ini karena semalam aku hanya membeli sebidang tanah, tidak masuk emas ini. Ternyata yang jual tanah juga hebat, rajin juga sholatnya. Apa dia ngomong? La, ndak. Haza zahab laka. Ini emas punya kamu. This gold is yours, bukan punya aku lagi. Kenapa? Innama bi'tukal ardo wa ma fiha. Semalam aku sudah menjual sebidang tanah dan apapun yang ada di dalamnya. Pak, ibu dari kecamatan, kira-kira masih ada tak cak itu wong sekarang? Yang membeli tak mau, yang menjual tidak mau. Kalau kita omongkan, apa lagi le ngakak? Ketemu sekayu. Dan mereka sepakat, sudah. Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak mau. Mak mano kalau kita antarkan emas ini bawa ke rumah orang yang paling bijak di kampung kita minta pendapat. Nak dimamanokan emas ini. Nah kalau di sini itu datang ke rumah Pak Eding. Nanya, Pak, yuk. Kami bermasalah dengan emas ini. Aku menjual tanah, kawan aku membeli, bertemu emas, aku tak mau. Takut pak, kalau aku makan nanti di akhirat mak mano nasib aku. Dan kawan aku juga tidak mau, dia juga takut, karena takut itu bukan milik dia, termakan yang haram. Jadi mana bagusnya? Kata bapak itu, kalau mak itu, mak ini be, aku udah mau tanya, halakuma waladun. Apakah masing-masing kamu masih punya anak yang belum menikah? Naam, li gulamun wa ahar li jariyah. Jawab, aku masih punya anak bujang. Dan si kok ngomong, aku juga masih punya anak gadis. Kalau begitu, kalau bapak yang bijak itu, ankihul gulamu, nikahkan anak bujangmu al-jariyah kepada anak gadis kawanmu ini, kemudian berikan separuh harta ini, berikan emas separuh untuk mereka hidup rumah tangga, separuh kamu sedekahkan untuk orang banyak. Menjadilah win-win solution. Kenapa mereka sanggup berkata tidak terhadap emas itu? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka takut kepada Allah? Inilah bimbingan ketika mereka melaksanakan sholat. Halo nak, jadi jangan sampai ibadah sholat dilalaikan, dan kamu anak-anak muda jangan sampai pergaulan anak muda sekarang ini akan merusak masa depan kamu. Apa itu? Judi online. Apa lagi itu? Yang sekarang itu, ngetrek tidak pada tempatnya, pacaran, ini juga yang akan merusak anak muda. Halo cewek, halo cewek, dengarkan pantun aku. Ambil selembar daun mengkudu, jangan ditaruh di dalam peti. Teruslah kejar cita-citamu, jangan kamu tunggu janji mereka yang tak pasti. Ya, paham? Anak-anak yang cowok, walaupun kamu beli cempedak, jangan lupa membeli bubur. Walaupun cinta kamu sering ditolak, tapi semangat belajar jangan pernah mengendur. Paham? Bisa seperti itu?
Oke. Saya kira Pak Edi, Pak Eko dan kawan-kawan, aku agak terasa tua badan sekarang. Badan lah gemuk, ternyata ceramah jam ini pun sudah mulai agak mengas-mengas dibikinnya nih. Ini resiko jadi orang gemuk. Tapi anak-anak jangan curiga, ya. Beli ikan, beli belut di kolam ikan, ikan dimakan bersama kawan. Aku gendut bukan karena banyak makan, cuman sering lupa sudah makan. Jadi makan lagi. Ujungnya lupa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, saya mengakhiri, mohon maaf apabila ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur, dan ada hal yang tidak bagus menurut adab kita. Dari jauh menyusun gabah, dari dekat menyusun padi. Atas semua hilap dan salah, mohon maaf hamba diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya? Oh ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyun ya qayyum ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya jabbaru ya mutakabbir ya hannanu ya mannanu ya السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami bermohon yang pernah dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka nabiyuka rasulika sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bermohon ya Allah, jauhkan kami semua keburukan dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mau melaksanakan salat, yang akan menjauhkan kami dari siksa dunia dan menjauhkan kami nanti ya Allah dari siksa neraka. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami, berikan keselamatan kepada orang tua kami, berikan keselamatan kepada ayah dan ibu kami, berikan keselamatan kepada guru-guru kami ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anta ta'lamu ma khairul lana wa alina wa qaumina fi hadhihi dunya wal akhirah, wa khususan ala hadhil madrasah SMA Negeri 1 Pemulutan Barat. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang lebih baik untuk kami, yang lebih baik untuk keluarga kami, yang lebih baik untuk anak cucu kami, yang lebih baik untuk sekolah kami ini SMA Negeri 1 Pemulutan Barat, yang lebih baik untuk guru-guru kami, yang lebih baik untuk siswa-siswa kami. Maka tempatkanlah ya Allah kami selalu dalam kebaikan itu. Wa anta ta'lamu masyarul lana wa alina wa qaumina fi hazihi dunya idfa'na minha ya Allah. Dan Engkau juga lebih tahu dari kami ya Allah yang tidak baik untuk kami, yang tidak baik untuk keluarga kami, yang tidak baik untuk anak cucu kami, yang tidak baik untuk sekolah kami ini, yang tidak baik untuk guru-guru kami, yang tidak baik untuk siswa-siswa kami. Maka jauhkanlah kami ya Allah dari yang tidak baik itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.